Udah ya, udah kedengaran jelas ya. Aman? Oke, Bang Taufik. Wih, keren. Halo Bang Taufik. Baru dapat link langsung join ya. Thank you, Pak. Keren ini Bang Taufik ini. Oh, tadi ya Bang, suaranya Bang Taufik ya. Jadi campur tadi ya. Udah setahun teman-teman Bang Taufik ini kami bersamai atau tim MDC bersamai di jasa pencatatan keuangan. Semoga kami bisa support terus Apotek Kami Farma, Bang Taufik, Mbak Widya juga ya. Itu izin saya buka terlebih dahulu MDC Forum sore hari ini dengan bacaan doa supaya aktivitas kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan aktivitas kita sore hari ini yang sedang perjalanan mudah-mudahan eh, perjalanannya lancar, mudah-mudahan ya. Yang dalam perjalanannya lancar segera sampai tujuan. Kalau sambil dengerin MDC, ini harap fokusnya dijaga. Terus yang sedang OTW pulang kantor, pulang tugas ini segera sampai rumah. Dan yang sambil di apotek atau di tempat kerjanya dengerin atau belajar sama MDC, mudahkan kita dalam menerima insight sore hari ini. Dan sore hari ini alhamdulillah kami ya tim MDC bisa menghadirkan owner hebat dari Lampung, beliau Mbak Fani dari apotek apa? Tiba-tiba saya lupa ya. Nanti deh, buka catatan ya, tiba-tiba saya ngeblank. Itu izin saya buka terlebih dahulu. Boleh saya izin saya pimpin ya. Mas Fikri tolong di tag saya Mas. Supaya gede gitu Mas, fotonya ya. Izin saya pimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa guru-guru kami, rekan kerja kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami. Jadikanlah kami orang yang berilmu dan mengilmukan orang lain. Jadikanlah kami orang soleh dan menyelamatkan orang lain. Jadikanlah kami kaya dan mengkayakan orang lain. Serta jadikanlah kami pebisnis kelas dunia yang dekat ketakwaannya setara dengan sahabat Rasul. Mudahkan lancarkanlah belajar kami sore hari ini sampai dengan selesai. Mudahkanlah kami menerima insight-insight sore hari ini dan mudahkanlah kami dalam berdiskusi. Alanya Al-Fatihah. Mimma liqamtin iya karabdu yang nasta'in ihsana syuhada. Amin, amin ya rabbal alamin. Dari mana aja nih pesertanya? Teman-teman yang belajar nih. Aku tadi lihat udah ada Pak Iwan. Terus yang baru minta link Mas Alif apakah sudah masuk? Oh, enggak, Mas. Hadir Mbak Nuy, Samarinda. Mbak Nuy aku kemarin meeting. Iya ya, meeting tapi di pendampingan jago jualan Mbak Nuy. Ada namanya Apotek Keluarga Sehat Samarinda. Nah, ternyata Samarinda itu dekat dengan Apotek Duta Sehat Tenggarong. Katanya beliau 20 menit ya dari Tenggarong itu. Perasaan. Nah, tadi malam saya meeting sama ownernya yang Duta Sehat Tenggarong ya. Saya dampingin softwarenya. Jadi setup pertemuan keempat ya gitu. Beliau cerita, oh Samarinda tempatku sama apotek itu tuh cuma 20 menit Mas. Ternyata Samarinda Tenggarong tuh dekat ya. Itu beliau beliau Mbak Eka ya. Kalau Mbak Nui tahu atau teman-teman yang daerah Samarinda dan Tenggarong tahu nih pengen bikin project roadshow. Deket kan? Ya, ini roadshow insya Allah 2026 awal tahun. Tapi awal tahunnya setelah Idul Fitri ya sebenarnya bikin roadshow ngundang Pak Andi. Kayak teman-teman ngelihat roadshow-nya Pak Andi yang paling sekitaran Jawa dan Lampung ya. Itu insya Allah kalau teman-teman yang Samarinda melewati Mbak Eka itu nanti ngundang Pak Andi buat belajar bareng sama Pak Andi di daerah sana. Tempatnya nanti di mana? Nanti biar Mbak Eka dari Apotek Duta Sehat yang memfasilitasi ya. So, harapan saya teman-teman yang daerah Tenggarong, Samarinda, pokoknya daerah-daerah situ harus datang. Kita ramaikan. Tapi ada maksimalnya seatnya ya 20 orang. Jangan banyak-banyak karena kalau kebanyakan tidak kondusif. Tuh. Keren ternyata member-member belajar di BBA, MDC ini banyak yang dari Tenggarong, Samarinda banyak banget ya, Pontianak juga.
Mbak Noi, Mbak Bu Fancy ini, udah lama ini nggak kelihatan ya Bu Fancy ya dari Bali. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Terima kasih Bu Fancy sudah melonggarkan waktunya sore hari ini belajar sama saya dan pemateri nanti Mbak Fani di MDC Forum. Mbak Noi, Mbak Noi udah dapat jadwal pos belum sih Mbak Noi? Kok aku belum muncul apoteknya Mbak Noi. Tuh terus aku mau lihat deh siapa sih yang sudah hadir. Baru 24 ya. Nggak apa-apa ya. Jangan sampai menyurutkan semangat kita belajar ya. Semakin private ini kelas harusnya semakin kita bisa diskusi. Nah, ini loh kok ke-mute sih. So, ada di Bu Aida Makassar ini luar biasa juga suatu kehormatan Bu Aida bisa belajar bareng di MDC Forum di tengah sibuknya. Masya Allah luar biasa saya tahu Bu Aida sering berpergian pakai pesawat. Kalau saya biasanya pakai motor toh, Mbak Ida bepergiannya pakai pesawat. Sering banget bertugas di luar kota. Lalu ada Anggraini Gati Safiti. Ini Mbak Gati, Anggraini Gati. Ini apakah Mbak Anggi? Mbak Anggi ya kan? Mbak Anggi. Ya nggak sih, Mbak Betul, Anggi. Mas. Bis. Ini thank you Mbak Anggi ya. Ini pertama kali kayaknya Mbak Anggi ya gabung MTC Forum. Kalau Enggak, enggak yo. salah ya. Masa? Iya, iya, iya. Kolo-kolo, Mas. Oh, nggih, siap Mbak Anggi. Sehat-sehat ya. Ya, Mas. Lalu, Makasih. oke, sami-sami. Lalu ada apoteker Isnul Afiyah Espam. Nah, ini kayaknya member baru ini. Karena MDC itu seringan saya MC kan, jadi saya ini tahu siapa peserta baru, peserta lama. Ini apoteker Isnul dari mana? Bu Isnul. Aku manggilnya apa? Bu Isnul. Dari Mbak Pekalongan. Pekalongan. Oh, maaf aku lagi terima rapot TPK-nya anak-anak. Jadi saya sambil nyimak, sambil terima ngambil rapot. Siap, Bu Isnul lancar ya. Wih, mudah-mudahan angkanya enggak merah. Mudah-mudahan angkanya Jangan sambil bagus-bagus. disambi. Oke, siap. Terima kasih. Wih, apresiasi banget buat teman-teman yang sambil aktivitas ya, sambil belajar. Thank you banget ya. Thank you banget. Terus ada Bu Teti Sunarti. Ini baru chat saya ya. Kapan ya? Kemarin ya Bu Sunarti ya untuk integrasi software gampang apoteknya lost contact lost connect antara server dengan klien. Jadi yang klien itu setelah servis CPU ya, servis CPU atau sistemnya gitu di servis, terus lost connect, putus jaringan dengan server gampang apoteknya terus saya bantu. Saya bantu koneksinya, alhamdulillah mudah banget. Lalu Bu Eha, halo Bu Eha, ini hadir lagi ya. Setelah sekian lama nih Bu Eha nggak ikut belajar di MDC Forum. Alhamdulillah hadir lagi Bu Eha, terima kasih. Lalu ada Citra Dinkes Lampung Utara. Ini Mbak Citra ini orang baru ya. Ini share temennya Mbak Fani ini jangan-jangan ya Mbak Citra ya. Lalu ada Pak Eko Supriyadi. Halo Pak Eko. Sehat Pak Eko. Ini lama ini kan lihat Pak Eko, gak ketemu Pak Eko nih. Lama banget. Lalu ada tetangga saya Bu Ika, Larasati Bu Ika. Sore Bu Ika, ini satu di apotek nih atau di rumah lah ya, yang begini pasti di rumah. Lalu ada teman saya Mbak Irma Malang, terima kasih ya Mbak Irma yang nggak pernah absen hadir di MDC Forum, selalu dilonggarin waktunya, terima kasih. Itu Irma. Terus sama-sama Mas. Terus ada Pak Iwan Surya Budi. Terima kasih Pak Iwan juga tidak pernah absen ikut MDC Forum. Terus suwun sangat Pak. Ini Jakarta teman-teman. Wah saya belum bisa menembusi Pak Iwan untuk sharing di MDC Forum. Aku pengen banget ya Pak Iwan sharing di sini. Keren banget teman-teman kalau tahu apoteknya Pak Iwan. Lalu ada Bu Natalia. Ini udah lama juga Bu Natalia. Aku nggak lihat Bu Natalia ikut forumnya BBA ya. Lalu ada Mbak Nina. Mbak Nina mana ini ya? Boleh chat Mbak Nina. Mbak Nina dari apotek mana, kota mana? Nih, jangan sampai saya salah sebut Nina yang mana ya.
Lalu ada Buning Jakarta, Masya Allah Bunda, selamat sore. Sehat ya Bunda ya. Ini ketemu aku ini berapa minggu yang lalu ya? 2 minggu yang lalu ya, Investor Forum ya. Ini ketemu Bunda. Ini ada komentar apa? Nih, apotek kita, Nina apotek kita Bandung Barat. Apotek kita Bandung Barat. Apotek kita. Bu Ernawati gak sih? Cabangnya mungkin Bu Erna. Ya enggak? Timnya Bu Erna bukan? Beda. Bu Sunarti Cilacap, wah ini Bu Sunarti baru on ini. Ih, aku tahu Bu Sunarti jam segini tuh jam-jam rame di apotek di Somba Sambi sambil pelayanan ini. Lalu ada Bu Nur Nazmi ini dari Jakarta juga, seperti Pak Iwan. Buning juga Jakarta. Betul, sehat-sehat Sunarti. Tuh ditunggu Pak Andi Sunarti di Jogja ikut kelas Soba. Kapan lagi Pak Andi ngelonggarin waktunya di Soba Yogyakarta. Lalu ada lagi tadi sampai mana Ibu Nur ya? Mbak Orin. Nah, ini Mbak Orinnya Pak Abdul Apotek Hasanah Padang nih. Ini kota paling terkenal di Indonesia, Kota Padang. Siapa sih yang nggak tahu Kota Padang? Terus ada Pak Panji dari Malang. Sore Pak Panji ini pasti baru pulang dinas ya atau masih OTW? Lalu ada Mbak Salma. Ini Mbak Salma dari apotek mana, kota mana Mbak Salma ini? Boleh dicat ya. Ini sepertinya member baru atau saya yang belum notice ya. Lalu ada Bu Cicil dari Tuban. Pingin banget Mas, tapi waktunya kok mepet banget, nggak bisa atur waktu lagi. Oh, geng. Siap. Bu Sunarti ngapunten ya, saya menginfokan waktunya mepet 14 September ya. 4 hari lagi, hari Ahad ya. 14 September itu Ahad atau Sabtu? Oh, Ahad ya. Oh ya. Ngapunten ya Bu Sunarti ya. Nanti next kalau Pak Andi buka kelas coba lagi, insya Allah saya nginfoin Bu Sunarti jauh-jauh hari atau jauh-jauh minggu atau jauh-jauh bulan. Itu ya, semoga saya bisa ya. Oke, siap Sunarti. Lanjut absen lagi ada Bu Sisil dari Tuban tadi ya. Bu Sisil nih luar biasa. Juga tergabung di member saya Pencatatan Keuangan. Kami bisa support selalu buat apoteknya Bu Sisil. Thank you banget Maci mempercayakan laporan keuangannya kepada tim kami dan mempercayakan kami untuk memberikan insight dan analisa bisnis dan pendampingannya tentunya ya. Terima kasih ya Bu Sisil. Lalu ada Bu Sri Mei Dianawati ini juga Lampung. Iya ya. Bu Mei ya Lampung ya udah lama banget ini enggak dengar suaranya Bu Mei ngobrol meeting udah lama. Lalu ada Bu Suci Rahayu ini Demak. Bu Suci ini di Demak atau lagi di Jogja? Mana katanya perjalanan. Lalu ada Bu Susanti dari Kalimantan Seruyan yang minggu lalu, 2 minggu lalu deh, 2 minggu lalu ngirim jenderalnya Mbak Biba. Nanti bulan November, Desember ngirim jenderalnya lagi ke sekolah jenderal kelas purchasing dan kelas keuangan. Gitu loh. Padahal Bu Susanti udah ikut jasa pencatatan keuangan ya udah 3 tahun, tapi masih ngirimin karyawannya ke sekolah jenderal keuangan untuk memperdalam ilmu keuangannya, makin kuat alur administrasi dan pencatatan keuangannya. Karena keuangan itu harus rigid banget dalam penjurnalan. Lalu ada Mbak Sofia yang sedang di Malaysia. Doaku buat Mbak Sofia segera pulih. Aku senang banget dengar kabarnya Mbak Sofia dilayanin dengan maksimal di sana ya, Insya Allah. Lalu ada Bu Tati, Masya Allah Bu Tati, ini Depok ya, Bu Tati ya, Depok. Insya Allah, terima kasih ada hadir sore hari ini. Lalu ada Mbak Yeni, ini Yeni mana ya? Jangan-jangan Yeni, Mami Yeni? Atau beda, beda itu ya. Itu 32 peserta, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman yang sudah hadir. Belajar sore hari ini, seperti biasa, ada 2 sesi. Sesi yang pertama baca buku, sesi kedua dengan bintang tamu. Bintang tamunya ada Mbak Fani. Nah, bintang tamunya nanti dulu. Bintang tamunya nanti dulu aku ingin bacain ya. Saya hanya membacakan teman-teman. Kalau teman-teman mau
menanggapi dari bacaan saya boleh banget. Menjelaskan dari bacaan saya boleh. Saya mencoba menjelaskan atas atas cara saya memandang buku ini. Nah, boleh teman-teman yang udah baca bukunya yang lebih lebih lama, lebih dalam, boleh disanggah. Boleh monggo. Aku halalan toiban, boleh banget. Boleh banget. Ini saya masih buku Profit First, baru masuk bab 2 ternyata. Baru masuk bab 2. Kemarin itu ini ya kita bahas survival trap. Survival trap sampai akhir. Ini survival trap ini yang titik A ya. Titik A ini ada tulisannya krisis, kebacakan ya. Titik B itu visi. Ini kita selalu terjebak di titik krisis. Ini ya banyak panahnya bulat, terus panah, 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 panah. Itu yang teman-teman masuk survival trap yang merasakan ini berarti berada di survival trap yang selalu lupa dengan visi bisnisnya, lupa dengan visi hidupnya, lupa dengan visi apoteknya. Lebih malah fokus ke hanya nyariin duit tanpa buat strategi ya. Nyari duit bukannya salah ya, tapi nyari duit yang tanpa strategi, tanpa perencanaan, itu kemungkinan besar ada di survival trap. Kalau teman-teman dalam pressure dan nggak ada alur yang dibuat. Jadi asal jalan aja, tiba-tiba mentok, duit habis, stok banyak. Ah, ini gimana caranya ngambil utang buat nambah cash, buat bayar utang. Tahu stok banyak, uang banyak, ini gimana? Ini nambah stok. Itu ya, terus terburu-buru ambil keputusan ini banyak banget panahnya ini. Kalau teman-teman merasakan ini, berarti teman-teman berada di survival trap. Oh enggak, share screen-nya. Nah ini gitu ya. Survival trap ini ada melakukan pekerjaan sendiri karena tidak ada yang bisa mengerjakan sebaik teman-teman. Karena merasa karyawannya tidak ada yang benar, selalu salah. Pelayanannya salah, ordernya salah, lunasin PBF salah. Jadi wah dipecat-pecatin atau wah jangan nggak usah ngerjain itu, tak kerjain sendiri. Nah ini teman-teman salah mikir nih. Jadi masuk ke survival trap. Itu yang pertemuan sebelumnya. Pertemuan hari ini masuk ke bab 2. Mana ya? Bab 2. Nah, ini bismillah kita masuk ke bab 2, prinsip-prinsip dan dasar dari profit force. Ini Anda mungkin mengira bahwa saya langsung berubah setelah anak perempuan saya memberikan celengannya sebagai jalan keluar dari masalah keuangan kami. Anda salah. Tidak diragukan lagi. Hari Valentine tahun itu adalah saat yang menentukan. Masalahnya saya tidak tahu harus mulai dari mana atau bagaimana. Pada kenyataannya, tanda peringatan yang menyadarkan kita jarang digambarkan secara jelas seperti dalam film. Saya tidak mendengar Eye of the Tiger ketika saya belajar keterampilan baru dan mengatasi rintangan. Saya tidak minum telur mentah, melunasi utang dengan tinju, atau menaiki tangga sambil berlari. Kemudian melayangkan tinju tinggi-tinggi ke udara sebagai tanda kemenangan entrepreneurial. Sebaliknya, saya memasuki periode depresi dan insomnia yang sangat kelam. Saya sangat malu-malu atas kebodohan saya, atas kebohongan untuk menutupi kelalaian saya, atas rendahnya keberanian saya untuk mengatakan yang sebenarnya kepada istri saya betapa buruk tindakan yang saya lakukan. Saya menceritakan ini kepada Anda bukan karena ingin dikasihani, melainkan karena saya kira Anda memiliki cerita serupa versi Anda dan saya ingin Anda tahu bahwa Anda tidak sendirian. Jika Anda belum pernah mengalami masa suram itu, ketahuilah bahwa itu bisa dihindari. Saya sangat yakin Profit First adalah solusi untuk menghindari bencana dalam bisnis. Begini cara saya mengatasi depresi. Saya mencekik leher botol, lebih tepatnya berbotol-botol bir. Pokoknya banyak. Ini minum bir ya, ceritanya ini minum bir. Sebenarnya saya sama sekali bukan pemabuk, namun saya mulai mengandalkan minuman keras sebagai pelarian.
Pilihan itu menimbulkan rasa malu yang lebih parah dan saya melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan perasaan itu dengan duduk terkulai di sofa. Menonton infomersial dikelilingi berbagai kaleng Bud Light. Ini ya, nonton iklan yang panjang ya, infomersial lalu minum minuman. Ini Bud Light kayaknya alkohol gitu ya. Bayangkan saya memakai singlet putih berlumuran noda Cheetos. Itu situasi yang kacau. Lagi pula saya tidak suka Cheetos sama sekali. Ini dari penulis hal-hal yang benar-benar tidak disukai dikerjakan semua karena dalam posisi depresi. Mengapa saya menonton infomersial padahal sekarang ada 2.976 saluran televisi yang bisa dipilih? Karena ketika semua uang saya habis, hal pertama yang harus dihentikan adalah berlangganan TV kabel. Ini Netflix ya. Kalau zaman sekarang Netflix ya. Jadi saya hanya menggunakan televisi berantena telinga kelinci. Cari di Google jika Anda ingin tahu bentuknya. Dengan antena itu saya bisa menangkap 5 saluran yang pukul 3 dini hari menyiarkan infomersial kotak penghancur saluran terbaru atau sabuk kejut yang menjanjikan perut kencang berotot. Setelah bosan menonton infomersial, saya beralih ke PBS, Public Broadcasting Service. Seorang pakar kebugaran sedang menjelaskan kepada penonton di studio bahwa diet cepat yang dipuji-puji dalam infomersial larut malam tidak akan berhasil dan tidak akan bertahan lama. Dia mengatakan bahwa kita membutuhkan gaya hidup sederhana yang mengubah pola makan kita tanpa menyadarinya. Apa saran pertamanya? Yaitu gunakan piring yang lebih kecil. Tuh, kalau mau diet, kurangin piringnya. Itu ya, piringnya ya bukan porsinya ya, piringnya kecil. Gitu. Saya diam, terpaku dan menyimak laki-laki itu menjelaskan bahwa fitrah kita sebagai manusia adalah mengisi penuh piring. Itu fitrah ya, garis bawah ini harusnya digarisbawahi. Mengisi penuh piring itu adalah fitrah manusia. Pasti kita merasakan itu, pasti melakukan itu, dan itu dari alam bawah sadar kita. Kita dengan makanan dan membersihkan piring dengan memakan semua yang ada di atasnya, seperti perintah ibu kita. Saya masih belum mengerti logika ibu yang mengatakan bahwa anak kelaparan di Afrika. Jadi saya harus makan sampai habis. Kebiasaan untuk membersihkan piring dengan menghabiskan makanan terpatri dalam diri saya dan mungkin teman-teman juga merasakan itu. Perintah itu sudah mendarah daging. Mustahil untuk mengubah kebiasaan itu dalam 1 hari. Bagaimana kalau mengubahnya untuk selamanya? Sangat sulit. Oleh karena itu, sangat banyak orang yang berat badan mereka kembali naik setelah melakukan diet. Itu juga alasan mengapa orang-orang jarang melanjutkan resolusi tahun lalu setelah bulan Januari. Karena itu juga sangat sulit untuk berdisiplin dengan pengeluaran Anda. Saya terus menonton acara itu. Sang pakar mengatakan bahwa ketika menggunakan piring lebih kecil, kita akan menghidangkan porsi lebih kecil. Ya, kalau piringnya kecil, kita akan mengisinya hanya sedikit. Jadi mengonsumsi kalori lebih rendah tanpa mengubah kebiasaan kita yang sudah mendarah daging untuk memenuhi piring dengan makanan dan menghabiskan semuanya. Jadi kalau piringnya gede, kita akan mengisi nasi, lauk, dan sayurannya full penuh, besar banget, banyak banget. Tapi kalau piringnya kecil, kita tetap bisa mengisinya dengan penuh, tapi porsinya akan otomatis kecil karena piringnya kecil. Itu ya, ini kalau 1 piring. Dalam kondisi itu jangan ambil piring lagi, buat ngisi lagi, ini sama ya. Jadi porsinya double itu enggak, jangan begitu. Jangan begitu. Lanjut, saya langsung berdiri dari sofa. Pikiran saya tersadarkan oleh pencerahan baru ini. Solusinya bukan berusaha untuk mengubah kebiasaan mendarah daging yang sangat sulit dihentikan. Kalaupun bisa diubah, pasti tidak akan bertahan lama. Jadi jalan keluarnya adalah mengubah sistem di sekitar kita dan memanfaatkan kebiasaan itu. Kebiasaannya sedikit dibelokkan.
Kemudian saya menyadari bahwa semua uang yang dihasilkan perusahaan saya masuk ke satu piring yang sangat besar. Nih, teman-teman ya. Dalam bisnis, uangnya, omsetnya masuk dalam satu rekening. Syukur-syukur rekening apotek campur dengan rekening pribadi. Gaji ya dalam rekening BRI, omset apotek ya BRI, uang sewa masuk BRI, semuanya ya masuk BRI dalam rekening satu. Saya menghabiskan semuanya dan menggunakan setiap pecahan terkecil untuk menjalankan bisnis saya. Setiap uang yang masuk ditampung dalam satu rekening, yakni rekening operasional, dan saya memakan semuanya. Habis tuh, habis. Karena pasti digunakan. Dengan alasan operasional ya, walaupun enggak urgent atau enggak selalu dibutuhkan. Terasa menyakitkan untuk mengakui hal ini, namun saya memang tidak pandai mengelola uang. Ketika bisnis berjalan lancar, mudah untuk berpikir bahwa saya mengetahui cara mengelola uang dengan baik. Namun, kalau berpikir-pikir lagi, saya tidak seperti itu. Saya kira saya adalah orang yang hemat atau entrepreneur cerdas, tetapi nyatanya tidak. Saya terpaksa hemat. Saya tidak punya uang ketika merintis perusahaan pertama saya, sebuah integrator jaringan komputer. Sekarang disebut penyedia layanan terkelola. Namun, saya bisa melakukan penjualan, memberikan pelayanan, dan memiliki kantor. Saya menemukan cara untuk melakukan semuanya tanpa uang karena memang tidak punya. Ketika bisnis berkembang, saya mulai boros. Semakin banyak uang yang masuk, semakin banyak pengeluaran saya. Saya yakin, ralat, saya sangat yakin bahwa semua pengeluaran itu memang diperlukan. Kami membutuhkan perlengkapan baru, kantor yang lebih baik. Ruang bawah tanah yang belum dicat tidak cocok untuk dijadikan kantor. Dan lebih banyak karyawan supaya saya bisa berfokus pada penjualan. Setiap satu langkah dalam peningkatan penjualan membutuhkan langkah yang sama dalam prasarana, sumber daya manusia, dan ruang kantor terbaik. Semua itu menyebabkan pengeluaran sangat besar. Setelah kehilangan semuanya, saya menyadari bahwa saya menggunakan apapun yang ada di hadapan saya. Beri saya kas $100, pasti saya akan menggunakannya. Beri saya $100.000, pasti saya bisa menghabiskannya. Karena lebih mudah untuk mengerjakan segala sesuatu dengan uang 100.000 di tangan. Juga lebih mudah untuk melakukan sebuah kesalahan. Jika menyanyiakan beberapa ratus dolar ketika memiliki $100, memiliki $100.000, Anda tidak akan merasakan apa-apa. Tidak berasa nih kesalahannya ya. Namun jika Anda menghamburkan, oh, udah habis. Itu ya, itu lanjutannya minggu depan. Jadi dari bacaan tadi, kita kesalahan dari penulis ini ya, dari penulis ini itu memasukkan semua rekening, memasukkan semua uangnya dalam satu rekening, dan semakin bertambahnya income-nya, omsetnya, profitnya, semakin besar juga pengeluarannya, baik operasional bisnis maupun kebutuhan pribadi. Itu kenapa di jasa tata kelola keuangannya MDC, kami selalu bilang untuk selalu membuat budgeting untuk operasional bulan depan. Bulan ini ya September ya. Idealnya di pertengahan September ini udah melakukan budgeting bulan Oktober. Berapa gaji bulan Oktober, berapa biaya operasional outlet, berapa biaya marketing, berapa untuk pajak, berapa untuk SDM, berapa biaya untuk belajar, biaya untuk pengembangan, itu harus sudah ada budgetnya. Kita budgeting aja dulu, bulan ini budgeting. Realisasinya tetap bulan depan, bulan Oktober. Itu supaya itu memasukkan pos-posnya di kotak-kotakin. Supaya apa? Supaya nggak bleset operasionalnya. Jadi ketika bulan Oktober tuh tiba-tiba katakanlah kita budgeting marketing itu 500.000, tiba-tiba di Oktober sampai 1 juta, itu nggak mungkin karena uangnya terbatas hanya 500.000.
Nah, gimana cara batasinya? Nah, batasin itu kita harus memasukkannya ke dalam kantong-kantong tersendiri. Masukin kantong rekening marketing, masukin kantong rekening operasional, masukin kantong saving pajak, masukin kantong pengembangan SDM, masukin kantong ke biaya belajar. Masukin kantongnya sendiri-sendiri. Jadi nggak ada alasan buat belajar ngambil ke saving marketing itu no, nggak bisa. Nggak bisa. Harus melakukan maker approval. Jadi harus approval dari supervisor atau atasannya. Jadi gitu. Jadi nggak ada biaya operasional yang membengkak atau biaya yang mubazir. Ini tadi ceritanya kan banyak banget mubazir ya. Pairing yang terlalu besar. Jadi semakin besar kapasitas kita, semakin besar juga kita melakukan pengeluaran. Idealnya kan ketika performanya semakin naik, omsetnya semakin naik, kemampuannya dan kapasitasnya semakin naik, kalau operasionalnya bisa sama dengan dahulu, kenapa tidak? Kenapa tidak? Dan apabila pengen pengembangan bisnis, ya harus dilakukan saving-saving tadi, budgeting-budgeting tadi. Itu jadi dikumpulkan. Ketika udah mencukupi angka untuk pengembangan, dikeluarin. Sama halnya teman-teman kalau dapat profit bulanan, harapannya, enggak harapan ya, harusnya profit itu tidak diambil 100%. Tapi sisakan minimal 20% untuk pengembangan outlet, baik buat persediaan atau buat cabang mungkin ya, saving cabang atau buat persediaan karena kita retail, duitnya dari jualan. Itu ya, itu aja baca buku dari saya. Saya harap teman-teman dapat insight buat memisahkan rekening itu harus, buat membuat budgeting buat bulan depan itu harus, buat mempos-poskan uangnya itu harus. Mungkin teman-teman akan berprotes, rekeningnya banyak pasti mas, dengan banyak saving atau budgeting dengan pos-pos tersebut pasti banyak. Ya udah nggak apa-apa sih gitu loh, buat rekening juga mudah kan gitu loh. Apabila teman-teman PT kan ya bikin aja gitu loh, mudah kan dengan satu PT gitu atau pribadi, yo silahkan teman-teman pinjam nama pasangan atau beda bank atau beda akad itu kan bisa ya. Nanti alasan lagi apa ya, biaya adminnya nggak sebegitu besar di admin bulanan ya, kalau nggak yang akadnya besar-besar itu insya Allah masih aman. Itu ya teman-teman dari saya. Yuk kita lanjut ke, nah sebelum lanjut ke pemateri, aku pengen sharing aja, share info nih supaya nggak kayak Bu Sunarti tadi ya, aku infoinnya dadaan kelas soba paling deket 4 September, tinggal 4 hari, dekat banget ya. Ini aku pengen infoin buat teman-teman, buat Bapak Ibu semua, owner-owner hebat pembelajar, di sini kita belajar keuangan. Ini aku pengen infoin, alhamdulillah SMK ini udah buka ke angkatan ketiga. Kita buka kelas baru di angkatan ketiga. Kita akan mulai di bulan Oktober. Di bulan Oktober, nah ini tiap bulan itu ada 2 tema, 2 judul, 2 pembahasan. Ini Oktober ada framework tata kelola keuangan dan memahami papan skor pada bisnis. Jadi sebulan itu ada 2 kali pertemuan. Harinya tetap hari Rabu malam jam 19.30, harinya dan jamnya insya Allah tidak akan berubah. Yang berbeda itu minggunya. Insya Allah ini akan dilaksanakan di minggu pertama bulan Oktober dan minggu ketiga bulan Oktober. Itu ya, jadi tanggalnya nanti dilihat di kalender. Pokoknya hari Rabu dan minggu pertama dan minggu kedua. Itu seterusnya sampai dengan pertemuan terakhir. Jadi tiap bulan kita belajar 2 materi. Nah, buat pematerinya siapa? Pematerinya tentu saja ada guru besar kita, Bapak Andi Eko Wibowo, dan guru Pak Andi Eko Wibowo, Ustadz Farid, teman-teman sudah tahu ya, Ustadz Farid, dan ada murid-murid beliau. Muridnya Pak Andi ada Mas Fahmi Lampung, Mas Fahmi Aceh, Mas Aidil, Mas Barik. Insya Allah akan membersamai kita, dan ada Bu Sinta, karena ada materi pajak. Ini pajak pasti yang megang Bu Sinta. Karena alhamdulillah Bu Sinta masih berkenan untuk membersamai kita belajar pajak. Itu teman-teman, aku harap teman-teman bisa
bergabung untuk belajar bareng di sini. Belajar di SMK Angkatan Ketiga. Untuk daftarnya gimana? Daftarnya gimana? Chat saya di nomor yang ada di chat Zoom ini. Tinggal diklik nanti akan masuk ke WhatsApp saya. Untuk teman-teman mau melihat materi lebih lengkapnya ini nanti saya tunjukkan. Nah, buat yang daftar hari ini akan saya berikan bonus. Bonusnya itu 1 audit bisnis apotek secara online ya. Mohon maaf karena secara online insya Allah nggak mengurangi penilaian kami atau kualitas penilaian dari tim DC atau tim BPA. Itu karena audit idealnya kan dilakukan offline ya, offline seperti yang saya lakukan dan timnya Pak Andi minggu lalu di Purbalingga melakukan audit. Kalau teman-teman melihat story saya minggu lalu, Rabu, hari Kamis dan hari Jumat, ada foto-foto apotek. Nah, itu di Purbalingga itu saya dan teman-teman dari timnya Pak Andi melakukan audit offline di semua cabangnya beliau, melakukan audit dan dinilai dan memberikan insight-nya. Itu kami bisa layani itu secara online dan gratis buat teman-teman yang daftar SMK hari ini. Dan selanjutnya bonusnya yaitu meeting rutin tiap bulan. Teman-teman, saya fasilitasi meeting rutin sebulan sekali dengan tim ahli saya, tim ahli MDC ya. Tim ahli MDC ada Mas Fahmi Aceh, Mas Fahmi Lampung, Mas Barik, Mas Aidil, Bu Cinta, dan Mbak Ayu. Lalu teman-teman juga akan dapat template keuangan bisnis yang mudah, yang mudah dipahami, gampang untuk dikerjakan. Itu semuanya dapat teman-teman dapatkan kalau daftar hari ini. Silakan chat saya. Itu sama info buat teman-teman yang SMK 2 nanti malam kita ada bahas melek laba rugi. Buat teman-teman yang mau ikut bahas laba rugi, akan dibersamai sama Mas Khairul Jumaidil. Ini silakan ngechat saya juga, monggo silakan. So ya info sekilas dari saya, yuk kita on the track lagi. Kita belajar sore hari ini bersama Mbak Fani dari Apotek Nuansa Pharma. Tapi sebelumnya kita lihat profil beliau. Mas Dimas udah ready untuk share profil beliau? Monggo silakan. Monggo silakan di play Mas. Oke,
Oke, luar biasa. Wah, nikmatin banget aku. Enak banget ya backsound-nya ya. Nanti aku dicapri Mbak Fani. Apa itu lagunya? Oh, enak banget. Terus aku nikmatin banget. Tahu-tahu udah selesai. Yuk, kita sambut pemateri. Enggak pemateri lah ya. Bintang tamu sore hari ini. Jauh-jauh dari Lampung. Berkenan untuk hadir di MDC sore hari ini bersama kita. Kita belajar bareng-bareng. Tolong teman-teman kosongkan gelas, siapkan pulpen, siapkan kertas. Kita sambut bintang tamu sore hari ini. Mbak Fani Owner Apotek Nuansa Pharma. Tepuk tangan paling meriah. Terima kasih Mas Idus. Aduh luar biasa. Ini sorenya nggak jadi ngantuk ini, jadi melek. Keren banget. Terima kasih Iya. sudah dikasih kesempatan buat sharing-sharing lagi dan membersamai saya juga dan Apotek Nuansa gitu. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Fani Agusti dari Apotek Nuansa Pharma, Pringsewu, Lampung, Bapak Ibu. Jadi ada di Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung gitu. Mungkin ada yang pernah sekilas ikutan yang kemarin-kemarin atau baru yang pertama ini. Salam kenal dari saya. Izin sharing ya Bapak Ibu pada sore hari ini gitu. Ini saya mengawalinya dengan ini ya Bapak Ibu ya, bukan untuk mengajari atau menggurui, tapi ini murni sharing dari pengalaman yang saya lakukan, hasilnya seperti apa, ini saya sharingkan ke Bapak Ibu, semoga bisa menjadi apa ya, insight lagi ya, jadi ilmu lagi, bisa jadi apa ya, oh iya ya begini gitu, semoga bermanfaat gitu ya Bapak Ibu ya. Oke Mas, mulai saja. Oke, siap. Mas Dimas, tolong dibantu share PPT-nya ya, Mas. Oke, oke Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini tema yang kita angkat untuk MDC kali ini itu judulnya ada bikin keuangan rapi, omset naik, profit bisa dinikmati itu. Wah, ini ya Bapak Ibu ya, menarik gitu ya, menarik. Keuangannya rapi, omsetnya naik, kemudian profitnya juga ada dan bisa dinikmati gitu. Enak banget gitu kan. Nah, saya ingin sharing pengalaman saya bagaimana sih sampai akhirnya pada sekarang ini saya sudah mempunyai laporan keuangan, kemudian alhamdulillah dari laporan keuangan itu yang saya benahi bisa menaikkan omset saya, kemudian saya bisa mengambil profit Bapak Ibu. Dari yang sebelumnya itu saya nggak tahu ini profit atau uang modal atau uang barang, yang pokoknya ada uang di apotek itu uang saya gitu. Itu uang saya gitu, saya ambil pokoknya gitu. Tanpa tahu itu sebenarnya belum boleh diambil atau nggak boleh diambil karena itu uang untuk perputaran sediaan lagi gitu, untuk stok lagi gitu. Dan alhamdulillahnya memang selalu ada jalan gitu. Mungkin saya bergabung dengan maksudnya bergabung dengan belajar bisnis apotik, bertemu dengan tim BBA, ketemu Mas Idus juga itu dari 2000 kalau nggak salah 2021 atau 2022 gitu. Sampai saat ini alhamdulillah, wah ini saya sangat berterima kasih sekali gitu karena ternyata dampaknya itu Apotek Nuansa itu bertumbuh gitu Bapak Ibu. Dari saya awal mengikuti event-eventnya, kemudian belajar-belajar sampai ke Jogja, kemudian di Lampung ada saya, pokoknya selalu ikut gitu, selalu ingin belajar terus gitu, excited kalau apalagi wah bakal ada di Lampung gitu kan, wah pokoknya harus ikut gitu, nggak boleh skip gitu kan. Nah kemudian pada satu titik saya merasa udah menjalankan nih ilmu-ilmunya gitu. Kok ini ya, apalagi ya gitu kan. Kemudian, wah ternyata setelah keuangannya ternyata belum benar nih gitu. Saya mengikuti jasa pencatatan keuangan dari BBA, itu omsetnya bisa naik Bapak Ibu gitu. Jadi
ada yang harus dibenahi lagi itu bisa mempengaruhi naiknya omset, kemudian bisa dapat profit seperti itu. Jadi memang ilmu-ilmunya tuh bisa dieksekusi dan efeknya kalau untuk saya untuk apotek nuansa itu sangat berdampak sekali seperti itu. Kita lanjut next Mas Fikri. Oke, kita lanjut ya Bapak. Nah, sebelum kita masuk ke slide selanjutnya, saya mau tanya dulu nih Bapak Ibu biar tambah semangat nih. Pasti di sini owner-owner hebat, senior-senior hebat, pasti yang sudah punya apotek lebih dari satu, kemudian cabangnya sudah banyak, sudah punya karyawan banyak gitu. Saya yakin pasti owner-owner hebat yang sore ini ada di sini menemani saya gitu kan. Saya ingin tanya nih, siapa di sini yang sudah punya laporan keuangan Bapak Ibu? Boleh dibantu chat, sudah punya laporan keuangan atau yang omsetnya naik bulan Agustus ini, Bapak Ibu? Kemudian yang sudah bisa menikmati profit apotik nih, boleh dibantu chat. Nah, siapa nih? Wah, keren. Mbak Apoteker Nui, oke keren, udah punya nih laporan keuangan, mantap. Oke Mbak Nui, pasti sudah ada manfaatnya ya, manfaat banget ya Mbak Nui kalau sudah punya laporan keuangan gitu ya. Jadi bisa tahu uangnya kemana aja, kemudian bisa mengambil keputusan, oh ternyata uangnya masih ada, buat apa ya, buat apa, seperti itu. Kemudian omsetnya juga kita tahu apa yang keputusan apa yang akan kita ambil itu bisa berpengaruh juga ke naiknya omset. Kemudian kalau omsetnya naik, pasti insya Allah dibarengi dengan adanya profit yang bisa kita ambil seperti itu. Wah ini review ini ya langsung ya, review secara langsung dari Mbak Apoteker Nui. Ya Mbak, saya juga bermanfaat sekali, pokoknya bermanfaat sekali. Sampai kenapa nggak dari dulu gitu. Kenapa nggak dari dulu gitu kan. Bisa punya simpenan, bisa punya tabungan gitu kan. Lah dulu uangnya ada tapi ternyata itu uang apotik gitu. Apotik kebingungan bayar suppliernya ini gimana karena uangnya saya ambil gitu. Seharusnya nggak boleh begitu gitu ya Mbak ya. Oke, sukses terus untuk Mbak Noi di sana untuk apotiknya. Oke, next Mas. Nah, ini sedikit pendahuluan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Apotek Nuansa Farma, apotek saya baru satu Bapak Ibu, minta doanya insya Allah tahun ini harus buka cabang nih. Ditarget sama Pak Andi, sama Mas Fahmi Lampung, sama tim BBA juga. Pokoknya kan ada saya mengikuti Soba di Lampung bersama Pak Andi juga harus bikin IKS itu indikator kinerja dalam setahun gitu Bapak Ibu. Jadi pengen punya cabang, ya udah 1 tahun buka 1, gimana? Harus ini bisa ya gitu kan. Jadi ternyata itu juga memacu saya Bapak Ibu untuk wah harus bisa ini, tapi apotek pusatnya harus sistemnya sudah terbentuk dulu gitu dari semuanya, dari keuangannya, kemudian SDM-nya dan semuanya gitu. Apotek saya berdiri pada tahun 2019 Bapak Ibu, itu tahun ini memasuki tahun kelima. Apotek dulu itu ya buka-buka aja Bapak Ibu. Jadi ya buka apotek itu hanya jualan obat taunya gitu. Jualan obat, kalau ada yang beli obat ya saya layani, kalau tidak ya udah saya duduk aja gitu nunggu pelanggan datang gitu. Sampai belum bisa bayar gaji gitu ya, selalu nombok gitu, selalu nombok karena ya nggak ada marketing, nggak ada sistem seperti itu, keuangan juga nggak ada gitu Bapak Ibu. Jadi ya udah selama kurang lebih 2 tahun apoteknya ya seperti itu aja gitu. Kemudian alhamdulillah saat ini sudah mulai bertumbuh, sistem sudah mulai terbentuk gitu. Kemudian awal merintis juga itu uangnya nggak ada Bapak Ibu. Jadi apoteknya ini nggak ada uangnya. Nggak ada uangnya sampai kebingungan bayar supplier gitu kan. Barangnya ada, tapi uangnya nggak ada Bapak Ibu. Uangnya nggak ada. Ternyata uangnya di barang semua, tapi barangnya
belum kejual gitu karena tidak bisa menjual gitu, tidak bisa ya nggak bisa marketing gitu-gitu kan. Sampai akhirnya saya bertemu dengan BBA itu dorongan dari teman saya yaitu salah satu mentor juga di BBA itu ada Mas Fahmi yang dari Lampung, Mas Yuliza Fahmi itu terima kasih juga saya sudah dibantu, didorong untuk ayo coba dulu nih ikut ilmu-ilmunya BBA seperti itu gitu dan ketika saya eksekusi alhamdulillah eh, berdampak gitu Bapak Ibu gitu. Terus saya juga awalnya juga bingung gitu kan ketika suruh ikut ya coba ini ikut jasa pencatatan keuangan gitu kan bingung nanti bayarnya gimana gitu terus nanti ketahuan nih uangnya nggak bener gitu kan tapi ternyata setelah berjalan itu saya rasakan manfaatnya sekitar 2 bulan setelah mengikuti jasa pencatatan keuangan itu benar-benar saya bisa mengatur gitu mengatur keputusan apa yang saya ambil ke depannya gitu Bapak Ibu gitu yang di mana itu keputusannya untuk supaya omset naik, kemudian menaikkan kunjungan dan lain-lain. Oke, next Mas. Nah, di slide selanjutnya itu lanjut Mas Fikri. Oke, nah Bapak Ibu, kenapa sih keuangan apotek itu harus rapi gitu ya? Keuangan tuh harus rapi itu bagaimana? Kenapa gitu kan? Karena banyak apotek yang omsetnya besar tapi keuntungannya kecil atau bahkan tidak terasa gitu Bapak Ibu. Jadi oh uangnya banyak, apoteknya besar, apoteknya ramai. Tapi kok nggak bisa ngambil profit gitu kan? Kok uangnya ada tapi cuma lewat aja gitu kan? Tanpa keuangan yang rapih, itu juga sulit tahu, kita sulit tahu Bapak Ibu, barang mana yang paling menguntungkan gitu kan. Ternyata kalau tidak ada keuangan yang rapih, kita nggak tahu nih Bapak Ibu, mana sih barang-barang yang ternyata marginnya itu besar, kemudian itu yang berdampak sekali terhadap apa namanya kestabilan HPP gitu kan. Terus biaya operasional yang boros gitu kita karena nggak dicatat, karena tidak ada laporan keuangannya, jadi nggak tahu operasional bulan ini tuh berapa, bulan sebelumnya itu berapa, ternyata melebihi dari apa namanya, batas batas maksimal ya, batas maksimal yang harus digunakan biaya operasionalnya gitu. Kemudian cash flow yang sehat atau tidak kita juga nggak tahu karena nggak ada laporan keuangan. Kemudian sulit berkembang karena tidak ada data yang bisa dijadikan acuan gitu Bapak Ibu. Jadi karena kita nggak ada datanya, jadi kita nggak tahu nih mau apa lagi ke depannya gitu, mau melakukan apa gitu. Padahal sebenarnya banyak yang harus dilakukan gitu kan, karena misal omsetnya stuck atau bahkan profit, nggak punya uang gitu kan, uang selalu habis untuk apa namanya apotek aja gitu kan, tidak bisa ambil profit. Nah dari laporan keuangan itulah kita sebenarnya mudah untuk tahu semua ini gitu Bapak Ibu. Gitu. Oke, lanjut, Mas. Nah, tanda keuangan apotek yang tidak rapi itu seperti apa, Bapak Ibu? Yang pertama itu tidak tahu jumlah stok dan nilai aset barang gitu. Jadi, kita itu harus tahu Bapak Ibu berapa jumlah stok persediaan kita gitu kan. Semisal kita harus ada target juga Bapak Ibu. Jadi setiap bulan itu harus ada target omset berapa yang kita mau atau kita harapkan gitu. Dan misal kita targetkan bulan Oktober besok nih kita harus omset 200 juta misal gitu. Tapi kita nggak tahu jumlah stok kita itu berapa gitu, stok persediaan. Kalau ternyata stok persediaan kita itu cuma 100 juta, itu kan berarti tidak memungkinkan untuk kita mencapai ke omset 200 juta. Jadi stok persediaan barang itu juga harus ditambah gitu kan. Harus seimbang juga dengan target yang akan kita capai gitu. Dan nilai aset barang gitu kan. Tidak tahu nilai aset barang gitu. Jadi kita itu juga harus tahu Bapak Ibu nilai aset barang kita itu berapa gitu dari modal awal berapa kemudian aset-aset di dalam apotek kayak etalase terus apa ya sarana prasarananya seperti itu. Nah
Kemudian nanti kalau ketika kita sudah tahu gitu kan, kita sudah tahu nilai aset kita gitu kan, kemudian tahu jumlah stoknya, itu kita akan tahu juga Bapak Ibu, apoteknya ini bertumbuh atau tidak gitu. Jadi dari modal awal misal sebelum di bawah 100 juta atau 100 juta gitu. Ketika tahun berikutnya ternyata jumlah stoknya naik, nilai asetnya juga naik, berarti apotek ini bertumbuh seperti itu. Kemudian tanda keuangan apotek tidak rapi itu juga adalah kesulitan bayar supplier padahal penjualan jalan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengadakan persediaan gitu kan, penjualan jalan, barangnya ada, tapi kok susah ya bayar supplier karena uangnya nggak ada gitu. Karena uangnya nggak ada. Nah, ini berarti kita bisa jadi banyak laba ditahan gitu Bapak Ibu. Jadi laba itu atau uangnya itu banyak tertahan di barang gitu, banyak tertahan di obat, tapi kita belum maksimal nih mengeluarkannya atau menjualkannya. Jadi penjualannya jalan tapi uangnya tidak banyak gitu sehingga tidak kesulitan karena kan tempo ya biasanya kalau apotek itu ke supplier itu ada yang sistemnya tempo gitu kan, biasanya 30 hari atau 21 hari gitu kan. Nah, itu kan berjalan terus tuh Bapak Ibu waktunya gitu, nggak bisa kita hentikan gitu kan. Temponya berjalan tapi kita penjualannya nggak maksimal gitu. Jadi ketika jatuh temponya pada saat itu uangnya belum ada gitu. Karena sebaiknya obat itu bagusnya ya terjual ketika jatuh temponya itu sudah datang gitu. Jadi ketika obatnya habis ya uangnya ada untuk bayar lagi gitu. Jadi kita coba putarin obat dari supplier aja gitu. Kemudian tanda keuangan tidak rapi juga itu keuntungan tidak terasa habis untuk biaya operasional gitu. Jadi kita nggak bisa ambil profit Bapak Ibu, nggak bisa ambil profit, kemudian ternyata uangnya itu habis nih untuk biaya operasional, misal penggunaan operasional seperti ya kresek, wadah plastik gitu ya, plastik, ATK untuk anak-anak, kemudian biaya operasional gaji karyawan itu melebihi maksimal harusnya perhitungannya dari omset bulanan gitu. Jadi itulah yang membuat menggerus biaya gitu Bapak Ibu. Jadi ternyata itu habis untuk biaya operasional gitu. Makanya untuk setiap biaya itu ada seperti kata Mas Idus tadi ada pos-posnya sendiri gitu Bapak Ibu. Untuk gaji karyawan itu berapa, kita lihat dari data sebelumnya berarti kan nanti kita saving berapa gitu supaya tidak melebihi dari angka tersebut. Kemudian tidak punya laporan keuangan bulanan, Bapak Ibu, itu bisa tidak membingungkan apotek juga. Jadi nggak tahu berapa laporan bulan itu, misal bulan Agustus kemarin nih nggak tahu nih berapa. Jadi bulan September ya banyak yang nggak sesuai gitu Bapak Ibu laporan keuangannya. Kemudian bingung membedakan antara omset dan profit bersih gitu. Jadi ya yang seperti saya alami dulu sebelum ikut jasa pencatatan keuangan itu Bapak Ibu. Jadi bingung omset dan profit bersih. Yang saya kira itu profit saya ternyata itu adalah omset yang harusnya untuk perputaran lagi perputaran uang untuk ketersediaan stok gitu kan. Malah itu saya anggap itu sebagai profit saya seperti itu. Nah, itu salah ya Bapak Ibu, itu harus dibenahi gitu. Oke, lanjutnya Mas. Oke, untuk slide selanjutnya. Oke, Bapak Ibu, fondasi keuangan apotek yang sehat itu yang pertama itu adanya pemisahan keuangan pribadi dan usaha. Nah, ini Bapak Ibu, setelah saya ikut JPK itu saya langsung disuruh untuk memisahkan rekening pribadi dan rekening untuk usaha gitu. Karena selama ini rekening untuk pribadi dan usaha itu jadi satu Bapak Ibu sebelumnya. Karena saya nggak tahu gitu kan. Saya pikir ya udah jadi satu aja. Ternyata itu bahaya gitu, bahaya kalau jadi satu.
nanti ada pengeluaran-pengeluaran, apalagi yang tidak tercatat gitu kan. Jadi kita nggak tahu sebenarnya itu uang milik apotik karena tercampur jadi pengeluaran pribadi seperti itu. Jadi kan nanti tahu-tahu uangnya nggak ada gitu kan, padahal itu uang dari apotik gitu. Kemudian adanya pencatatan transaksi harian, kas masuk dan keluar gitu. Jadi harus ada pencatatannya Bapak Ibu, harus ada pencatatannya harian itu. Jadi uang tunai berapa, kemudian uang yang masuk ke rekening berapa. Biasanya kan ada di apotik ada kris, ada transfer seperti itu. Nah itu juga harus dilakukan pencatatan. Kemudian uang keluarnya itu untuk apa aja, operasional hari itu gitu kan, operasional bulan itu, kemudian piutang dari pasien atau pelanggan itu juga harus tercatat gitu. Pokoknya pencatatan-pencatatan yang simpel-simpel dulu gitulah Bapak Ibu. Tapi itu memang harus tercatat supaya kita tahu ada selisih atau enggak nih antara omset hari itu di software dan fisiknya gitu kan. Itu juga mencegah adanya kebocoran gitu kan. Jadi kita juga tahu ternyata misal ada selisih bisa telusur nih Bapak Ibu, selisihnya ini karena apa? Atau karena karyawan lupa input atau ada yang aneh-aneh gitu kan. Gitu. Kemudian stok barang yang terkontrol gitu. Jadi saya juga diajarkan pada jasa pencatatan keuangan ini Bapak Ibu, stoknya itu harus terkontrol gitu. Jangan awal-awal itu stoknya melebihi. Awal-awal saya ikut JPK, stoknya itu banyak, tapi keuangan saya tuh sebenarnya belum mampu untuk membayar stok barang yang sebanyak itu gitu. Jadi ayo Mbak Fani, berarti penjualannya harus ditingkatin nih biar uangnya ini bisa mampu nih bayar hutang PBF yang sekian seperti itu gitu. Kemudian ada laporan laba rugi dan neraca gitu Bapak Ibu. Jadi kita bisa tahu berapa laba kita, kemudian neracanya ini sehat atau tidak gitu kan. Kemudian punya budget dan target bulanan. Nah, setelah saya ikut JPK juga itu saya langsung target-targetnya tuh langsung harus terrealisasi gitu Bapak Ibu. Mbak Fani pengennya target berapa nih bulan ini gitu kan. Misal sekian, oke kita lakukannya ini gitu ya. Terus bagaimana cara mencapai target itu gitu kan. Kemudian kita punya budgetnya juga, misal kita mau melakukan marketing gitu kan. Ternyata budgetnya ini operasionalnya cukup nih gitu kan. Berarti oke gas untuk melakukan marketing gitu untuk mencapai targetnya. Kemudian perencanaan keuangan jangka pendek dan panjang. Nah, ini juga suatu pondasi keuangan apotik yang sehat, Bapak Ibu. Jadi kita harus punya perencanaan gitu kan, jangka pendeknya untuk seperti apa, jangka panjangnya seperti apa gitu. Dan contoh untuk apotik Nuansa itu saya pengen buka cabang gitu. Berarti kan ada perencanaan keuangan jangka panjang, saya pengen buka cabang nih, Mbak gitu kan, Mbak, Mas di tim JPK-nya gitu kan. Oke bisa Mbak, berarti kita ada saving-savingnya, kemudian nanti ini berarti omsetnya harus dinaikkan seperti ini supaya bisa ambil profit yang lebih banyak, nanti profitnya ditabung buat buka cabang gitu Bapak Ibu. Oke lanjut Mas. Oke, nah tools sederhana untuk merapikan keuangan Bapak Ibu bisa dimulai dari yang sederhana dulu, itu bisa pakai software atau aplikasi yang support untuk stok dan keuangan gitu. Jadi bisa di apoteknya itu sudah mulai menggunakan software gitu kan, yang bisa digunakan untuk nanti pencatatan-pencatatan seperti itu. Atau mulai dibikin Excel aja Bapak Ibu, dibikin Excel dulu di manual gitu ya setiap hari, kas masuk dan keluarnya itu berapa, kemudian hutang PBF berapa, piutangnya berapa, kemudian hari ini ada pembayaran ke supplier atau tidak gitu. Kemudian stok masuk dan keluarnya itu berapa gitu. Jadi dimulai dari yang sederhana dulu, dicatat seperti ini supaya kelihatan nih kelihatan ternyata mampu belum sih kita itu barangnya banyak-banyak, ternyata uangnya belum mampu seperti itu. Kemudian
oh ternyata ini tertahan di piutang semua nih, pelanggan belum pada bayar gitu misal kan Bapak Ibu. Jadi coba dirapikan dulu keuangannya dengan membuat pos-pos seperti ini gitu. Oke, lanjut Mas. Oke, untuk slide selanjutnya. Nah, dari laporan keuangan Bapak Ibu, bagaimana sih cara meningkatkan omsetnya gitu kan? Ini pengalaman saya ya Bapak Ibu. Kemudian setelah ikut JPK juga, jasa pencatatan keuangan ini, saya juga diajarikan untuk mengambil keputusan gitu Bapak Ibu gitu kan. Karena seperti ini Mbak Fani laporan keuangannya, jadi apa nih kira-kira yang harus diperbaiki, kemudian apa yang harus dilakukan, itu dipandu semua oleh tim MDC gitu ya. Kemudian yang pertama itu fokus pada produk fast moving dan high margin atau margin tinggi. Jadi, nah karena kita punya jasa pencatatan keuangan atau punya laporan keuangan, itu kita bisa tahu Bapak Ibu, produk yang fast moving, kemudian produk yang marginnya tinggi gitu kita tahu karena kan kita ada patokan HPP gitu ya Bapak Ibu ya, ada HPP. Jadi kita lihat HPP hari ini capai enggak nih, capai HPP enggak gitu kan. Kalau capai ternyata produk apa nih yang mendukung tercapainya HPP gitu kan, yang bagus pada hari ini gitu kan. Terus, oh ternyata obatnya ABC gitu kan. Terus yang masuk fast moving apa aja ternyata yang bisa mendongkrak omset juga gitu kan. Jadi kita ya fokus pada obat-obat itu aja gitu Bapak Ibu gitu kan. Nah, dengan melakukan penjualan pada obat-obat atau produk fast moving dan margin tinggi ini saya lakukan juga dan alhamdulillah ya omset saya naik gitu Bapak Ibu. Jadi karyawan juga saya latih untuk teman-teman ini ya produk fast moving kita ini yang margin tinggi. Bagaimana caranya kita bisa menawarkan ke pelanggan. Biasanya pelanggan yang datang dengan swamedikasi ya Bapak Ibu, misal, "Mbak saya demam, batuk pilek," gitu kan, "menggigil seperti ini seperti ini." Nah, masuk tuh karyawan menawarkan obat-obat yang fast moving, yang misal obat itu masuk di fast moving, kemudian marginnya tinggi, seperti itu. Kemudian tingkatkan layanan cepat, ramah untuk mendukung loyalitas pelanggan. Nah, ini juga Bapak Ibu, kebetulan tagline Apotik Nuansa Farma itu adalah hemat, lengkap, dan ramah gitu. Tuh, jadi saya pengen branding apotik itu pelayanan kami itu ramah gitu. Jadi sudah datang ke apotik itu disambut dengan senyum, kemudian dengan suara yang merdu gitu ya, "Selamat pagi Bapak Ibu, ada yang bisa kami bantu?" Seperti itu. Nah, itu juga meningkatkan layanan gitu Bapak Ibu. Jadi pelanggan itu merasa nyaman gitu belanja ke apotik gitu kan, datang ke apotik. Apalagi kemudian saya juga selalu ajarkan ke tim juga untuk kita harus care sama pelanggan seperti itu. Jadi bagaimana sih mereka datang kan, pasien atau pelanggan itu datang itu kan dengan keluhan ya Bapak Ibu, mereka rasa nggak enak badan, sakit gitu. Kalau sudah datang ke apotek itu dengan kitanya jutek gitu kan, aduh udah sakit giginya, misal giginya sakit, datang ke apotek Mbaknya jutek gitu kan, itu malah bukannya sembuh malah tambah sakit gitu ya. Dan akhirnya males ke apotek kita lagi. Nah, itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan omset kita gitu dengan layanannya ditingkatkan Bapak Ibu gitu. Toh nggak rugi juga kalau kita ajarkan ke karyawan kita itu untuk senyum gitu. Senyum kan ibadah gitu kan. Terus dari segi kesehatan juga itu baik ya, senyum itu. Daripada cemberut itu malah sarafnya gimana gitu kan. Malah lebih baik senyum gitu. Oke, kemudian memanfaatkan repeat order atau langganan. Nah, di sini juga saya diajarkan setelah ikut JPK ini, bagaimana sih caranya merawat pelanggan atau merawat customer gitu kan. Jadi biar mereka tetap belanja di kita supaya repeat order gitu. Karena merawat pelanggan ini yang susah-susah gampang gitu Bapak Ibu, karena eh, kalau kalau kesannya pertama saja sudah nggak bagus di mata pelanggan itu mereka nggak akan balik lagi biasanya gitu. Jadi makanya kita bisa dengan follow up melalui WA gitu kan, kita minta nomornya, nomor WA-nya gitu untuk kita follow up gitu. Menanyakan kabar misal gitu kan, bagaimana Bapak Ibu setelah
berobat setelah membeli obat ke apotik Nuansa gitu kan. Gimana? Udah mulai enakan belum? Seperti itu. Kemudian promosi terukur dan tertarget gitu. Jadi Apotek Nuansa Pharma juga tetap melakukan promosi Bapak Ibu, promosi keluar gitu kan, mengenalkan apotik. Siapa tahu ada yang belum tahu gitu kan. Jadi kita salah satu contohnya itu mengikuti event-event di desa gitu, dan kita target juga dari melakukan marketing ini itu nanti bisa target berapa nih gitu. Kemudian meningkatkan pelayanan, penawaran bundling, misal vitamin dan obat flu. Nah, ini cara menaikkan omset juga. Jadi kita kan sudah tahu nih barang-barang kita yang fast moving atau produk kita yang fast moving dan marginnya tinggi. Nah, ini bisa kita melakukan ini juga Bapak Ibu dalam penjualan gitu. Misal datang kan biasanya banyak dengan keluhan, saya flu seperti ini. Nah, bisa nih kita tawarkan, oh ternyata vitamin ini fast moving. Tawarin aja Bapak Ibu, tawarin ditambahin gitu. Oke, lanjut Mas. Nah, ini salah satu contoh dari tadi promosi kami ya Bapak Ibu. Ini saran dari ini juga setelah saya mengikuti jasa pencatatan keuangan gitu kan. Kami mengikuti ini Bapak Ibu event sepak bola desa gitu. Jadi antar RT RW gitu kan. Jadi kami buka stand di situ hanya ini Bapak Ibu cek tensi gratis gitu. Modal alat tensi gratis, kemudian kemarin sih ada bagi-bagi vitamin gitu kan, bagi-bagi vitamin gratis gitu Bapak Ibu. Dan apa namanya, sasaran kita ya untuk yang belum tahu apotik, kemudian database orang-orangnya gitu kan. Jadi kita mintakan nomor WA untuk nanti bisa kita jadikan database di apotik gitu kan, bisa kita follow up, bisa kita WA. Kemudian di situ juga kita bisa edukasi ke masyarakat gitu kan, seperti ini gitu. Jadi apa namanya, nanti bisa closing-nya juga anak-anak karyawan ini, tim saya misal menawarkan produk itu bisa langsung datang ke apotik. Jadi secara tidak langsung menarik pelanggan untuk datang gitu. Tapi di situ kita melakukannya gratis, cek tensi gratis aja gitu. Udah alhamdulillah antusias masyarakat ini seneng juga gitu, karena yang sambil nonton bola gitu kan, nonton sepak bola karena event Agustusan, 17 Agustus kemarin, sambil cek tensi gitu. Kemudian kita juga melakukan event 17-an itu senam bersama di apotik Nuansa pada memperingati 17 Agustus gitu. Jadi bisa dilakukan seperti itu Bapak Ibu, event-event seperti itu yang insya Allah bisa mendongkrak omset gitu. Yang penting kita tahu bagaimana sih cara memanfaatkan event ini gitu kan, dengan menarik pelanggan, kemudian kita apa namanya, berikan edukasi, kemudian nanti bisalah penawaran-penawaran produk seperti itu. Oke, lanjut Mas. Oke, untuk slide selanjutnya. Nah, profit bisa dinikmati kalau margin keuntungan dijaga Bapak Ibu, hindari diskon berlebihan. Jadi kita harus tahu nih margin kita ini berapa tiap produknya. Jadi jangan misal yang penting saya terlihatnya murah, saya kasih diskon besar-besaran nih obatnya di apotek saya gitu. Nah, itu juga jangan terlalu berlebihan karena nanti malah ternyata habis nih marginnya gitu. Kita nggak dapat keuntungan gitu. Kemudian biaya operasional terkendali, hindari pemborosan, hemat tapi tidak pelit gitu ya, tetap hemat gitu. Dalam apa namanya, operasional kan banyak ya Bapak Ibu, mulai dari kayak plastik, kresek, kemudian ATK itu juga kan masuk dalam operasional gitu. Jadi sebisa mungkin kita ya memakainya ya secara terkontrol gitu. Kemudian sisihkan profit secara terencana, bukan sisa uang kas. Kemudian ambil gaji sebagai pemilik, jangan tarik uang seenaknya. Nah, apalagi nih yang punya apoteknya, ownernya itu apotekernya juga atau ada di apotek juga, itu biasanya misal nggak ada uang langsung menarik uang apotek gitu ya. Nah, apalagi harusnya
itu dijadikan ini juga Bapak Ibu biaya operasional masuk gaji juga gitu kan. Walaupun kita sebagai owner apoteknya gitu kan tetap harus digaji gitu. Harus masuk gaji kalau masuk dalam manajemennya gitu ya Bapak Ibu. Misal saya nih apoteker owner juga tapi apoteker di Apotek Nuansa gitu ya. Saya dapat gaji juga Bapak Ibu, gaji sesuai apotekernya gitu kan. Jadi bukan berarti kita harus kita bisa ambil uang di apotek itu seenaknya gitu. Iya, lanjut Mas. Kemudian, nah langkah praktis mulai hari ini Bapak Ibu mungkin bisa dieksekusi untuk mengecek dan merapikan catatan antara kas dan stok gitu kan. Jadi harus tahu nih uang-uangnya ini kemana aja, kemudian laporan-laporan stoknya, keluar masuknya seperti apa, itu bisa dimulai hari ini untuk merapikan. Kemudian mulai pencatatan keuangan harian gitu Bapak Ibu ya. Jadi mulai hari ini bisa dicatat tuh omset per shift berapa, omset harian berapa, yang fisiknya, kemudian yang di softwarenya berapa, ada selisih nggak nih gitu kan. Nah, ketika ada selisih berarti wah apa nih selisihnya gitu kan, mulai nggak beres nih, kenapa kok ada selisih seperti itu. Kemudian buat laporan tiap minggu atau tiap bulan gitu kan. Kemudian ada evaluasi produk dan strategi penjualan. Nah, biasanya saya tiap minggu itu harus ada meeting, kemudian tiap bulan juga ada. Jadi ada evaluasi gitu Bapak Ibu. Produk apa sih yang sekarang yang jadi fast moving karena kan biasanya berubah-ubah gitu kan produknya. Kemudian strategi penjualannya seperti apa gitu kan ketika menjualkan pasien yang batuk pilek, kemudian pasien yang pegel-pegel kakinya gitu kan. Nah, itu ada strategi penjualannya juga. Kemudian kita bisa menyisihkan profitnya dan menikmatinya dengan tenang seperti itu. Oke, lanjut Mas. Oke, nah ini slide penutup Bapak Ibu. Apotek bukan sekedar tempat jualan obat, tapi juga bisnis yang harus sehat secara keuangan. Dengan sistem yang rapi, omset bisa naik, profit pun bisa dinikmati. Gitu Bapak Ibu. Jadi sehat dulu nih keuangannya, biar bisa menikmati profitnya gitu. Oke, Mas Idus mungkin sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Amin, 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 amin ya Rabbal Alamin. Siapa yang dapat manfaatnya? Mana ini? Ada pertanyaan nggak teman-teman? Keren ini luar biasa. Lengkap loh Mbak Fani. Mas Putra Tarigan saya luar biasa Mas Putra dari jauh Papua. Saya mau nanya. Silakan Mas Putra. On mic Mas Putra. Wah, kangen aku suaranya Mas Putra. Takut ini Mas, saya kalau ditanya Mas Putra ini, sahabat saya ini. Oh iya ya. Masya Allah luar biasa. Monggo, monggo Mas Putra, silakan. Mana tadi? Silakan Mas Putra. Mau on mic atau on chat? Oh, kayaknya lagi ngetik. Kayaknya lagi ngetik. Yo, tak kasih waktu ya. Kalau lebih enak on mic lah Mas Putra. Ini temennya sekolah jenderal ya Mbak Fani ya? Ya nggak sih? Atau bootcamp? Masih commute Mbak Fani? Commute. Oh iya Mas. Heeh. Dulu kebetulan Mas Putra sama istrinya Mbak Galur ini dulu ya saya memperkenalkan juga ke BBA mereka duluan malah Mas yang ini. Terus jadi ayo Mbak Fani ikut, ayo ikut gitu. Oh Masya Allah. Oh berarti udah berteman sebelum gabung BPA? Sudah. Rekan kuliah? Kalau istrinya Mas Putra, Mbak Galur itu teman SMA malah Mas. Masya Allah, loh, kok bisa Papua, Lampung, SMA-nya di mana? Di Pringsewu sama Mas Fahmi juga. Oh iya, fun fact ini, wah kaget saya tahu. Iya Ya Allah, gitu. luar biasa, Masya Allah, Masya Allah. Terus Mbak Galur nikah sama Mas Putra, dapat orang Papua gitu. Masya oke, Mbak Galur itu orang Lampung. Masya Allah, nggak tahu aku serius. Aku sering dengan Mas Putra, keren. Fun fact ini, saya catat ini biar nggak shock lagi aku ya. Nih, tak bacain pertanyaan dari Mas Putra deh dulu deh. Apakah di keuangan sebaiknya kita sudah sisihkan antara profit laba sama operasional? Nah, itu pertanyaan dari Mas Putra, Mbak Fani, monggo.
disisihkan antara profit, laba, dan operasional gitu ya. Ya bisa Ya. ekstra, bisa juga disisihkan gitu. Disisihkan, jadi labanya disisihkan, kemudian untuk operasionalnya juga sudah ada gitu. Jadi nanti ketika kita bisa ngerem misal kita mau melakukan marketing apa gitu, oh ternyata ketika kita budgeting, oh di luar ini nih apa namanya operasional kita gitu kan melebihi gitu. Jadi bisa yaudah cari marketingnya yang marketing nggak keluar uang banyak seperti itu. Mungkin gitu sih Bang Putra. Mbak Fani jawabnya malu-malu. Ganta kan lebih oke. Keren, keren. Tiganta itu aku seneng karyawannya. Sering aku dampingin jenderal-jenderalnya nih. Keren, cepat banget ngikutinya. Ini ada pertanyaan lagi Mbak Fani dari Mbak Irma Cipa Malang. Ini pertanyaannya SDM. Nih tak baca ya. Izin bertanya untuk indikator penilaian karyawan di apotek Ibu, sepertinya apa ya? Kalau boleh tahu apa saja gitu. Terima kasih. Apa Mbak indikator penilaiannya? Indikator penilaiannya sesuai dengan arahan BBA, saya pakai ini Bu, pakai KPI. Jadi kayak perform ya gitu, KPI. Jadi, ada contohnya seperti bonus penjualan produk fokus gitu, produk fokus. Jadi bulan ini kita produk fokusnya ini nih, kalau bisa menjualkan ini bisa dapat bonus gitu. Kemudian dari kemudian dan maaf ya Mas Idus, ini ada Nah, di sebelah yang kasih saran-saran juga. Saya dan suami ini Bapak Ibu yang merintis apotek ini, jadi sebenarnya suami saya juga banyak ilmunya gitu. Kemudian dari target omset juga, Bu, saya lakukan penilaian juga. Jadi ada omset individu, ada juga omset per tim gitu. Jadi bagaimana sih targetnya itu bisa tercapai di setiap harinya gitu kan. Yang pasti dibarengi juga dengan saya berikan contoh juga, misal adanya upselling, cross selling gitu. Kemudian penilaian juga dari apa ya? Yaitu HPP-nya juga Ibu gitu. Jadi saya targetin juga nih HPP-nya harus nggak boleh harus di bawah 75% gitu misal. Jadi mereka apa namanya bisa berpikir juga, oh produk-produk apa nih yang harus saya jual gitu. Mungkin itu Bu. keren. Thank you Mbak Fani. Itu ya Mbak Irma ya dicatat. KPI produk fokus buat mecut gitu naikin penjualan itu sama tadi target HPP yo jarang ini yang pakai itu KPI-nya target HPP jangan sampai 75 biar mikirin produk-produk fokus karena produk fokus pasti marginnya tinggi ya. Terima kasih dari Mbak Fani ya itu ya. Ini dari Mas Putra, Mas Arifnya jangan sembunyi. Ya, kapan-kapan ini Mas Arif benernya yang sharing, Mbak Fani terus ya. Iya, iya. Tolong rayuin Mbak Fani, Mas Arif tolong dong. Begitu ya Mas. Ini ada pertanyaan lagi Mbak Fani dari Bu Uswah Apotek Nova. Izin bertanya Mbak Fani, bagaimana cara menggaji diri sendiri sebagai owner dan APJ? Dan bagaimana menyikapi karyawan yang kurang ada inisiatif padahal sudah diberi arahan? Terima kasih. Monggo. Monggo Mbak Fani. Terima kasih Bu Uswa untuk pertanyaannya. Menggaji diri sendiri sebagai owner dan APJ, ya kalau saya gajinya hanya sebagai APJ sih Bu gitu. Gaji sebagai APJ gitu kan. Kalau ya sesuaikan aja Bu sama kalau apoteker kan ada standar gajinya gitu. Selama itu nggak melebihi dari operasional, monggo aja gitu kan. Kemudian sebagai contoh juga suami saya juga kan sebagai owner gitu ya. Dia jadi suami saya diposisikan sebagai direktur gitu ya. Ya monggo diatur untuk gajinya berapa gitu. Jadi ada gajinya juga gitu, Bu. Kemudian menyikapi karyawan yang kurang inisiatif padahal sudah diberi arahan. Kalau untuk saya, pengalaman saya ya Bu Swah ya itu bisa dibina sih Bu gitu atau
terus dilakukan bonding gitu, bonding ke karyawan. Satukan mindset gitu sih Bu. Saya selalu kadang kalau misal ada yang nggak perform gitu, saya konseling gitu Bu. Jadi, kenapa nih, kendalanya ada apa? Kemudian yang selalu saya tekankan ke teman-teman itu di lapangan, "Ini loh, Apotek Nuansa ini pengen ngajak kamu tuh lari gitu, kalian lari bareng-bareng gitu. Jadi jangan jalan gitu. Kalau, saya dan, teman-teman yang lain ini lari, kalau kamu jalan nanti kamu ketinggalan," gitu. Ya seperti itulah Bu, bonding-bonding seperti itu disamakan mindset-nya dulu, insya Allah ke depannya mereka sudah oh ternyata dengan adanya, SOP seperti ini, dengan adanya saya harus menargetkan ini, tujuannya tuh baik supaya ya kalau Apotek Nuansa sejahtera ya tim saya juga harus sejahtera, seperti itu. Gitu sih, Bu. Wih, keren masukannya Mbak Fani. Thank you. Itu ya Bu Iswa ya, semoga membantu ya. Bonding Bu Iswa, di bonding, konseling, yo. Diajak ngobrol, lari dek, yo, jangan jalan terus, mau gaji gede enggak? Oh no. Gitu ya, kalau mungkin ekspektasinya kerja itu uang ya. Mau gaji gede enggak? Tapi kan enggak semua Gen Z sekarang kerja itu karena uang ya, mungkin kesibukan. Dia kasih apa gitu. Faktor baiknya apa sih? Kalau biasanya gitu ya, faktor baiknya apa? Gen Z ini agak unik ya. Enggak selalu uang. Ajak jalan-jalan Raja Ampat masih dus. Masya Allah, Bang Putra, mimpi saya itu Bang. Raja Ampat nih, bisanya nonton dari YouTube. Terus Bang, di sini ada Karimun Jawa tuh. Beda jauh ya Bang. Itu kalau kata orang-orang yang pernah ke sana ya Masya Allah. Doain Bang Putra. Nih kami, ini teman-teman semuanya bisa pergi ke Raja Ampat menikmati laut yang cantiknya Masya Allah. Amin. Ya, teman-teman masih ada pertanyaan? Bang Putra mau tanya lagi nggak? Kalau nggak ada, Jenderal saya sudah Mas, saya lagi belajar ilmunya. Woi, keren saya Bang Putra nih. Kalau nggak ada pertanyaan, aku pengen tanya sih Mbak Fani. Unek-unek kok nggak unek-unek sih. Aku penasaran. Aku penasaran. Wah Mbak Fani udah persiapan. Aku penasaran. Mbak Fani itu udah pernah ikut bootcamp, udah pernah ikut sekolah jenderal 14 hari sama Mas Arif ya. Aku ingat, aku pernah ikut kelas marketing, datang sama Mas Barik di belakang pol, Mas Arif tuh kuciran, ingat aku. Ingat. Ya, Mas. Aku yang tanya, Mbak Fani kan dapat materi keuangan ya, buat laporan keuangan. Dari teknisnya banget tuh, dari Rosetta ya, teknis banget. Dari laporan mentah, bikin jurnal, hingga laporan keuangan jadi. Terus Mbak Fani udah ikut jasa keuangan berapa bulan? 5 bulan, 6 bulan? Ya ada kayaknya, Mas. Nah, 6 bulan ya. Kenapa Mbak Fani masih berlangganan terus setiap bulan, padahal Mbak Fani ini bisa buat laporan keuangan ya, yang terstandar akuntansi ya. Kenapa? Dan masih mau bayar tiap bulan, kan lumayan ya biayanya ini untuk buat jajan karyawan nih, buat barbekyuan sana seneng-seneng. Kan lumayan ya, sama karyawan pasti nyenengin. Nah, kenapa masih mau langganan sama jasa keuangannya MDC? Ya, karena selain jasa pencatatan keuangannya itu dirapikan gitu, ada juga ini loh Mas, dibantu untuk membuat keputusan gitu kan. Pembacaan laporan keuangan, kemudian ada ini nih peringatan nih, warning, Mbak Fani cash flow-nya ini nggak bagus ini, ayo di stop. Misal jualnya lebih ini Mbak, penjualannya lebih ditingkatkan, kemudian ini stop dulu Mbak persediaannya gitu. Jadi ada peringatan seperti itu gitu loh Mas, ada yang ngingetin. Terus nanti kalau setiap bulannya kan ada evaluasi tuh. Nah, itu saya senang tuh Mas, jadi dikasih tahu seperti ini, Bu, saving-nya belum gitu kan. Ini untuk sewanya gitu. Jadi yang tadi bingungan sewa 1 tahun sekali itu bingung gitu, ternyata sekarang udah gampang setiap bulan sudah dibajetin gitu. Terus ternyata mau naik targetnya nih gitu kan bulan ini gitu kan. Terus dibantu sama tim CPK untuk oke Mbak Fani nanti berarti melakukan ini ya gitu. Kita apa namanya pelihara nih pelanggan bisa dengan follow up WA, kemudian melakukan ini itu gitu. Jadi ya alhamdulillah jadi terbantu gitu Mas. Saya juga nggak nyangka dari benahi laporan keuangan saja Apotek omsetnya itu bisa naik loh Mas. Ya ampun, nggak nyangka.
Yeay, tepuk tangan nih, teman-teman. Keren, 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 keren. Ini aku tahu juga bulan lalu ya atau 2 bulan yang lalu itu bulan lalu kemarin kayaknya minggu kemarin ya Mbak Fani achieve target. Yeay. Profitnya juga gede. Yeay, seneng banget. Terus itu sebagai appreciate dan achievement bagi saya dan timku juga, baik tim ahli, konsultan, dan semua tim MDC ya. Achievement bahwa terlayani dengan maksimal, dan aku garis bawahi itu walaupun Mbak Fani bisa melakukan itu dengan spend uang tiap bulan, lumayan, itu worth it ya, worth it dengan digas rem tiap hari, digas rem tiap hari dipacu, dipicu, terus bulanan dapat meeting ya, meeting bisa ngobrol brainstorming ya. Memang itu sih levelnya owner tuh, brainstorming, memikirkan strategi bisnisnya ke depan. Dan kolega itu teman-teman kalau mau senyumnya semeringah Mbak Fani, yuk japri saya boleh ikut jasa pencatatan keuangan. Itu seatnya enggak banyak, mungkin 1 atau 2 lah, bulan September dan Oktober kami buka ya. Mungkin 1-2 seat, 1-2 brand ya bahasanya gitu. 1-2 brand untuk masuk di jasa pencatatan keuangan kami buat bisa dilayani. Seperti Mbak Fani senyum semeringah, target omset masuk, profit besar nih. Alhamdulillah, Wah, Mas. masih ada pertanyaan ternyata. Wah, Mbak Fani. Satu aja. Boleh dijawab singkat karena udah mepet mari dari Mas Erik. Ini izin bertanya, bagaimana strategi menghadapi persaingan harga barang pada apotek yang berdekatan? Apakah strategi dengan menjual barang yang relatif murah dengan keuntungan margin yang lebih kecil? Apakah itu sehat untuk neraca keuangan? Nah, ini di kota ini kayaknya Mas Erik. Monggo dijawab Mbak Fani. Baik, izin menjawab Bapak Pak Erik. Mohon maaf kalau jawabannya mungkin tidak memuaskan. Kalau saya sih, menurut saya persaingan harga itu apa ya? Nggak ditekankan ke persaingan harga sih Pak gitu, karena ya itu bisa bikin neraca keuangannya juga kurang baik gitu. Mungkin saran saya bisa kita alihkan tidak ada persaingan harga, misal kita bedakan kita lebih bagus di pelayanan nih Pak gitu. Jadi walaupun harga kita agak sedikit lebih mahal dari apotek sebelah gitu, tapi karena pelayanan kita bagus, kita ramah, kita memelihara pelanggan gitu kan, memelihara pasien, terus ada pasien datang, pelanggan datang itu kita layani dengan baik, kita tanya, "Oh iya Pak, sakitnya apa?" Kemudian kita berikan solusi atas masalah mereka gitu. Saya rasa insya Allah itu bisa mendongkrak sih Pak, daripada kita melakukan persaingan harga murah-murahan gitu, lebih murah dari apotek sebelah gitu. Gitu mungkin Pak. Oke. Halo Pak Erik, Mas Erik, apakah jawabannya Mbak Fani ini cukup? Pak Erik, sebagai solusi dari pelanggan, cukup hatur nuhun itu ya, solusi. Setiap pelanggan datang ke apotek kan pasti sama keluhan ya, masalahnya itu. Nah, apotek itu sebagai solusi. Punya masalah apa? Gak punya duit, ya sana ke bank, pinjam. Ya tidaknya kan mengarahkan lah ya, gitu. Kalau butuh obat-obatan ke sini. Keren banget, Mbak Fani. Luar biasa ya, luar biasa. Terima kasih Mbak Fani sudah melonggarkan waktunya. Panas banget, hampir maghrib. Di Jepara udah mau maghrib. Thank you banget. Thank you Mas Arif juga udah support Mbak Fani, luar biasa. Keren, Mas. Di tengah kesibukannya masih berkenan melonggarin waktu ya Mbak Fani ya. Sama-sama Mas. Itu dulu Mbak Fani. Thank you. Jangan lupa nanti malam Mbak Fani ikut kelas SMK sama Mas Aidil laba rugi ya. Tuh, SMK kelas 2 ini buat Mbak Fani belajar. Thank you Mbak Fani dan terima kasih semuanya teman-teman yang sudah hadir di sore hari ini MDC Forum. Kita ketemu minggu depan ya. Dan saya tutup pertemuan sore hari ini dengan bacaan hamdal dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Mas Idris dan semua tim MDC yang bertugas sore hari ini. Bu El di jalan. Halo. Sehat-sehat, lancar perjalanannya ya. Ya, Hani, sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bu El.
Mbak Fani terima kasih ya. Salam buat Mas Arif. Salam buat Mas Arif. Siap, Mbak Mas. Anggi, terima kasih. Pak Eri, Mas Putra, Mbak Galuh, thank you semuanya. Izin live ya. Mbak Eka. Wih, Mbak Eka Tenggarong, ayo roadshow Kalimantan, ditunggu bulannya. Bu Eha, Bu Sunarti, thank you. Pak Eko Supriyadi, Bu Fansi, wah udah Isya kayaknya ini di Bali. Mbak Fitri Sanggau, wih, Pak Margana, sehat Pak. Ayo Pak, lari maraton. Wih, Mbak Irma, semangat. Jangan lesu. Ayo, ownernya diajak bonding. Ya, bonding Mbak Irma. Thank you ya, izin pamit ya.